Tes 1 2 3 Oke, kita mulai Bapak-bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak sekalian, jamaah kajian ngopi dan isyraq bareng yang biasa kita sebut dengan istilah kopi ireng, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat istiqomah. Sehingga dengan kenikmatan itu Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita untuk tetap istiqomah berangkat pagi-pagi yang dingin ke Masjid Islamic Center ini untuk menjalankan sholat subuh yang tadi sudah diawali dari sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang keutamaannya sungguh sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita sholat subuh, setelah sholat subuh kita zikir, doa, kemudian dilanjut kajian. Nah, rangkaian ini tidak setiap orang Allah pilih, Allah mudahkan. Maka yang pertama, sekali lagi hal ini perlu kita syukuri, bahwa Allah masih berikan kemudahan kita untuk senantiasa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang baik. Tempat masjid itu adalah tempat terbaik yang ada di dunia ini. Artinya tempat baik yang mesti harus senantiasa kita kunjungi ya, ini adalah masjid. Kemudian kedua kalinya salam dan sholawat mari kita sanjungkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan terbaik untuk kita semua dalam segala hal ya. Jamaah kopi ireng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kemarin malam saya ngobrol dengan Ustadz Mukhtar Solahuddin itu di kantor Layismu sampai jam 10-an lah lebih mungkin. Dia sudah malang melintang di pondok, di rumah Quran, di Ma'had Ali gitu. Dia menyampaikan ujian terberat dari seorang aktivis atau ujian terberat dalam kebaikan itu istiqomah ya. Bukan memulai. Kalau memulai itu mungkin jauh lebih mudah ya. Ayo kopi ireng pertama berangkat, tapi yang selanjutnya yang istiqomah ini yang sulit Pak. Ngaji SKI bapak-bapak, euforia di awal luar biasa
Sampai satu kelas itu kalau bapak-bapak bisa 40 lebih. Ya. Tetapi yang bertahan ya segitu gitu. Enggak paling separuhnya kan gitu. Ya itulah seleksi alam. Maka keistiqomahan ini perlu kita jaga. Insya Allah kalau kita sudah menemukan pola istiqomah ini dan sudah masuk di dalam hati kita, itu udah Pak. Insya Allah istiqomah itu tetap mudah kita dapatkan. Tapi harus melalui ujian dulu gitu. Nah, kalau kita sudah melewati ujian, insya Allah istiqomah. Contoh, orang yang sudah terbiasa sholat jamaah di masjid, ketika mendengar adzan tidak segera ke masjid atau sholatnya tidak di masjid, itu merasa ada sesuatu yang kurang, dan itu dimudahkan mesti kita ke masjid itu. Walaupun kita berada di mana, di persamuan, di jagongan gitu, kalau ini sudah menjadi karakter istiqomah, jadi ujian istiqomah ini sudah kita lalui, pasti kita bisa melewati itu. Ya, maka mudah-mudahan fase-fase terberat ini kita bisa melewati Bapak sekalian. Maka kegiatan dari Masjid Islamic Center ini yang paling berat ya kopi ireng. Ahad pagi insya Allah jamaahnya sudah banyak. Kasmara sekarang sudah lumayan. Nah yang paling harus kita yang ada ini harus kita bertahan ini di kopi ireng. Insya Allah Bapak sekalian ketika kita istiqomah, insya Allah di akhir kita nanti, di akhir hayat nanti Allah panggil kita mudah-mudahan dalam keadaan yang husnul khotimah, keadaan terbaik, waktu terbaik, situasi terbaik, tempat terbaik, dalam keadaan taat pada Allah. Nah, begitu Pak. Saya pernah membaca sebuah artikel di internet ya, artikel. Ada seorang yang melihat bahkan melakukan menolong dengan melihat dengan mata kepalanya sendiri 2 hari kejadian berturut-turut. Pertama ada kecelakaan, ya, ada kecelakaan, sudah tidak bisa apa-apa, setengah sadar, wis tela-telo ibaratnya, dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan dari tempat kecelakaan sampai ke rumah sakit ini, dia nggak bisa ngapa-ngapa, tapi mulutnya itu keluar nyanyian. Dia nyanyi terus. Nyanyi ini piye wong aku ya ora iso nyanyi. Pak Martono saged gendeng. Oh mboten. Yes, dibayangkan saja. Jadi tidak bisa apa-apa, tapi ketika dibawa ke rumah sakit itu nggak diceritakan ambulan atau apa bawanya ya, pokoknya dibawa ke rumah sakit, dia menyaksikan mulutnya itu masih bisa mengucapkan nyanyi. Kemudian di lain hari ada kecelakaan di tempat yang sama, dia lagi yang menolong, kemudian membawanya ke rumah sakit. Dari perjalanan tempat kecelakaan sampai ke rumah sakit ini, orang ini sama juga nggak bisa apa-apa. Ya kayak setengah sadar ya orang ya sadar gitu. Kenapa? Karena di mulutnya itu selama perjalanan apa yang diucapkan Pak? Bacaan Quran, ngaji. Itu, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya baca di artikel kisahnya seperti itu ceritanya. Maka dari situ bisa kita simpulkan akhir hayat itu berarti bisa saja sesuai dengan kebiasaan kita semasa kita hidup. Kalau kita lihat di media sosial ada orang yang meninggal di dalam masjid, bahkan ketika
melaksanakan sholat itu sungguh luar biasa, Pak. Nah, maka untuk meraih itu, menyiapkan kematian terbaik, mati terbaik itu perlu disiapkan. Tapi kadang manusia itu kebalik-balik. Kebaliknya apa? Kalau urusan dunia yang sementara ini disiapkan dengan luar biasa. Bapak sekalian misalkan gaya rumah, saya yakin ketika membuat rumah semua akan dipentok kemampuan. Bahkan orang duwe duit golek utangan, sisan. Pak tukang sih ngerti. Sosok lucu yo tukange. Ora sisan oleh. Kojur iki. Padahal duitnya wis renek sampai utang. Itu membangun rumah. Bahwa ayo kita bayangkan bareng-bareng, kita muhasabah. Kita membangun rumah susah payah sampai hutang, ngantri tukang kadang ngasih rong sasi, telung sasi. Ketika jadi bangunan rumah terbaik kita menempati paling pol berapa tahun? 100 tahun ada mboten? Mboten enten, iso gawe omah ki mesti biasane wis bar rapi. Gitu? Nah. Dan setelah nikah, kita nikah kan taruhlah usia 25. Gawe omah usia 30 duwe omah. Ngoyo. Kita menempati rumah itu kira-kira selang berapa lama, Pak? Ya ora ngerti, memang nggak ngerti, tapi kita ambil taruhlah gini. Pol 100 tahun lah, pol. Ora eneng ya, Mbah ya, ora eneng. Pol 100 tahun. Itu rumah di dunia, Pak. Kita siapkan terbaik. Lah yang paling jauh kalau dibandingkan dengan kita menempati alam kubur, kira-kira lebih lama mana nanti? Jauh. Coba bayangkan rasa adoh-adoh zamane Nabi sampai sekarang, dia di alam kubur berapa lama? Sudah 1400-an kan? Pendiri Muhammadiyah misalkan, Kiai Dahlan, udah berapa? Udah lebih lama dia menempati kubur. Nah, maka saya tadi menyampaikan terkadang manusia itu kebalik-balik, menyiapkan kehidupan dunia yang sementara itu sebaik mungkin, tetapi menyiapkan kematian untuk kehidupan yang kekal abadi itu tidak yang terbaik. Sak geleme ya, sholat yo butuh mangkat, perkara telat yo mbuh, artinya enggak begitu menjadi prioritas gitu, prioritas sebuah kegiatan, aktivitas. Ini yang harus menjadi muhasabah kita, menjadi perenungan kita. Oh iya, padahal kematian itu pasti, dunia itu sementara. Ini mukadimah saya, Pak. Ini baru mukadimah. Materi kali ini baru mukadimah. Nah, ini mengapa kita harus tetap istiqomah. Karena kalau kita ya gunanya ngaji itu saling mengingatkan, kita mengingatkan. Walaupun dunia juga kita tidak boleh abai, nggak boleh. Tapi ingat bahwa ini sementara. Ini sementara. Maka kunci utama sholat, apalagi bapak-bapak, jamaah di masjid, jamaah di masjid. Itu bagi bapak-bapak. Karena kita sudah apalagi membangun masjid ini yang susah payah, ya harus kita makmurkan. Jangan seperti wong gawe terbelo. Gawe terbelo niku pripun? Gelem gawe, ora gelem nggoni. Ya.
Oke terbelah gelem gawe ra gelem. Maka Stephen Pak, itu yang mu'alaf yang kemarin meninggal itu, ada sekian ratus masjid yang dia bangun. Mu'alaf loh Pak, Cina Pak. Dia ngomong sama istrinya, udah kita bangun dulu rumah di surga sebelum kita membangun rumah di dunia. Luar biasa Pak, mu'alaf loh. Membangun dulu rumah di dunia. Ini ngomong sama istrinya, wahai istriku, kita bangun dulu rumah di surga sebelum kita membangun rumah di dunia. Ya. Sama ketika kita istiqomah seperti ini, berarti kita siapkan dulu kehidupan akhirat. Dunia mengikuti. Insya Allah. Ning syaratnya yakin. Itu Bapak sekalian, mukadimah saya. Hari ini saya mau mengambil tentang sikap seorang muslim berkaitan dengan musibah yang sedang melanda, ya musibah secara umum ya, atau gempa yang barusan kita lihat. Musibah yang ada di dunia, yang nggak usah dunia lah, Indonesia yang akhir-akhir ini kita lihat itu bertubi-tubi Pak, kaya ora eneng rampunge. Dan itu kayaknya sunatullah ya. Kenapa ada zakat, ada sedekah, ada wa ta'abanu ala birri wa taqwa. Nah, coba kalau kita lihat kemarin tahun lalu Semeru, mana lagi Pak bencana, banjir bandang, kebakaran, kemudian terakhir gempa itu. Nah, ini sebagai seorang muslim harus menjadi perenungan, mensikapi ini kayak apa ya? Bahkan layismu itu sebenarnya tahun ini Pak, sebelum ada gempa itu 1 minggu sebelumnya, Mas Roni yang manajernya itu kan udah bilang ke saya, Mas nanti kita ada program untuk pengentasan kemiskinan untuk satu kampung. Misalkan Pelupuh nanti kita seleksi, kira-kira kampung mana yang menurut survei itu kampung termiskin di Sragen atau di Pelupuh. Itu nanti kita fokus satu kampung itu, kita selesaikan permasalahannya. Lagi gitu Pak, besok gempa. Ya wes, program kita tunda. Yo penggalian untuk Semeru. Ya, untuk Semeru. Ya tidak apa-apa. Kayak layusmu itu mau tukang penggali dana yo bar masjid ini lagi enek gurdana. Ya itu memang tugas kita, tugas kemanusiaan di situ. Maka sikap kita yang pertama itu adalah musibah itu kita jadikan sebagai bahan muhasabah, sebagai evaluasi diri, sebagai bahan perenungan. Kenapa Bapak sekalian? Kita lihat ketika Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Kita lihat kisah dari zaman Nabi dulu Pak. Nabi Nuh, Allah begitu. Nabi Nuh sudah memperingatkan. Nabi Nuh itu ketika dakwah ujiannya juga berat Pak. Kenapa nggak berat? Istrinya saja ikut beliau nggak Nabi Nuh nih? Boten. Kok ya rabot? Ajak-ajak bojone ra melu lho. Berat. Nah pada satu ketika di tengah kemarau gitu dia bikin kapal. Orang-orang diingatkan, ayo naik kapal itu. Ngeyel kabeh. Ketika ngeyel Allah turunkan hujan. Yang dia mau ke kapal itu selamat.
dan nggak banyak. Nabi Lot ketika Allah azab itu disebabkan apa coba? Apa Mas Lam? Apa? Iya, Sodom. Wes gitu Pak. Apalagi nanti ini LGBT sudah mulai, oh, Masya Allah. Kalau kita lihat media sosial, ada komunitasnya. Maka ini sebagai bahan perenungan, berarti ketika ada musibah itu pasti ada sebabnya. Sebabnya ya dari disebabkan dari tangan manusia sendiri. Ini Allah. Maka ketika ada kemaksiatan, peran kita sebagai seorang muslim itu harus ada gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ya libas semua. Nah, begitu. Maka gerakan dakwah sekarang sudah mulai bergeliat, masjid-masjid itu di manajemen yang baik. Supaya apa? Orang-orang ke masjid. Sampai kalau masjid itu di Munzalan itu ada program 3M, makan. Jadi ke masjid urusan perut beres. Ke masjid urusan tidur beres. Maka ketika masjid sudah bisa menjadi solusi untuk umat, insya Allah makmur. Nah, maka ini nanti kita jadikan Pak, masjid ini mari sebagai bagian dari cara kita untuk mengurangi kemaksiatan, menambah ketaatan, ya kita dakwah. Ya, masjid ini, apalagi Masjid Islamic Center, pusat gerakan dakwah yang menjadi impian saya ini menjadi pusat gerakan dakwah. Siapapun masuk, siapapun boleh di sini, siapapun boleh memanfaatkan, siapapun terbantu dari sini. Maka masjid ada baitul malnya, ada lajismunya. Begitu. Maka program nanti saya yang sedang saya konsep itu Pak, ada klinik Jumat. Apa itu klinik Jumat? Kita buka klinik gratis setiap hari Jumat. Insya Allah ya, kita sedang lobby. Ya, lobby dengan rumah sakit, lobby dengan klinik gitu, lobby dengan dokter. Ini bagian cara kita untuk memakmurkan dan bagian dari memberikan solusi untuk umat. Ya. Itu yang pertama adalah sebagai bahan muhasabah. Yang kedua, mengingatkan kita kembali tentang kebesaran Allah. Nah, bahwa Allah itu punya kuasa yang mutlak atas makhluknya. Kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu harus kita yakini. Apa yang terjadi ini atas kuasa Allah. Sak pinter-pintere taruhlah begini ya, sak rasa-rasane wong nek wis nang nggone lokasi gempa atau gunung meletus hancur dia. Loh, dulu di Merapi itu ada yang paling roso siapa itu? Wah, ya kelingan toh. Jare roso. Kira-kira mati mboten, Pak? Mati. Dugdenge kaya ngapa wong itu nek dibandingkan dengan kekuasaannya Allah enggak ada seberapa. Yo. Sekarang sak pinter-pintere wong, misalkan wong tani lah iki nang wong tani. Nandur pari, insinyur. Kira-kira bisa nggak memastikan hasilnya, Pak? Nggak bisa toh, Pak? Mboten saged. Jane teorine mateng. Winehe dipilihke sing super. Super ini napa? Napa, Pak, sing super wineh pari, Pak? Nen? Nah, dipilihke. Abuke ya wis rena-rena. Kira-kira ada
orang pinter ini berani memastikan sok hasilnya sekian? Mboten berani, Pak. Ketika Allah nggak izinkan, pangan wereng rampung. Gitu. Wereng alah wong kadang niku kok jangankan wereng, gari arep dirit sesuk wis nyeluk tukang kleser udan banjir. Kejadian mboten ngoten niku? Kejadian itu, Pak, menunjukkan bahwa semua itu atas kekuasaannya Allah. Manusia itu lemah. Lah, wis ngerti kayak gitu kok kita nggak taat sama Allah gitu loh. Maksudnya kan seperti itu, Pak. Loh, iya kan? Berarti nek wis ngakoni gitu loh. Nanti hikmahnya, oh iya, kalau sudah seperti itu berarti saya itu lemah ra iso apa-apa, yo wis manut sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Manut Gusti Allah ning ndi to? Perintahe ikuti. Yang enggak atau dilarang ya tinggalkan. Nah, muhasabahnya atau yang kedua, cara mensikapinya seperti itu. Nah, itu sebenarnya ayat Allah sekalian. Karena Allah itu ayat Allah itu ada dua, qauliyah dan kauniyah. Ayat yang dibentangkan Allah di muka bumi ini. Nah, jenengan kemarin ikut kajiannya Prof. Guspur itu kan, alam ini ayat Allah. Wah, luar biasa, Pak. Dia itu menjalankan perintah Allah secara keteraturan. Oh. Gunung ini kan kemarin kan kalau kita mendengarkan pemaparannya beliau itu, gunung kayak aslinya muter, melaku. Saking cepete kelihatan berhenti. Itu perintah Allah, manut. Gunung ini loh manut. Jadi gunung karo awake dhewe iki jek manut gunung. Gitu. Nah, tapi ketika Allah buat tunjukkan membuka mata kepala manusia yang sombong itu, dar hitungannya ngasih dino napa menit napa detik, Pak, ketika gunung meledos nih, Pak. Detik ya. Dar itu dok. Itu porak-poranda, hancur lebur. Watu iso mumbul. Rumah alah rusak. Umpamane kewan-kewan wis mati. Itu hitungan detik. Bapak sekalian, inilah pesan Allah yang tanpa tulisan. Ini pesan Allah ini. Lho menungso, kowe iki lemah. Sing kuwasa ki Gusti Allah. Lagi gunung watuk iki lho, remuk kabeh. Gempa. Hitungannya ya detik, Pak. Goyang dengan gempa hitungan detik. Bangunan runtuh. Ya kan? Nah, kayak nenek arsitek lagi bangun rampung ngono, garansi 6 sasi. Wah, nah terus piye coba? Angop, gebengep, ya kan? Ini kan pelajaran, ini kan pesan tanpa tulisan yang Allah kirimkan untuk manusia. Pesennya rasa nganggo tulisan, Pak. Nek nganggo tulisan saloke ra iso maca kok. Nah, Mbah Wagimin ya, Mbah ya, kae iso maca ning titen, duit ngerti. Duit ngerti. Nah, ini pesannya Gus. Maka kadang pesan tersirat itu ya inilah. Itu bagi mereka yang mau berpikir, Pak. Nek ora alah kuwi ya kejadian alam. Biasa. Tapi nek kita mau berpikir begitulah kekuasaannya Allah itu. Menungso ora iso apa-apa, enggak perlu sombong gitu loh. Enggak perlu pripun ya, merasa dogdeng atau apa. Wes dengan kekuasaan Gusti Allah remuk-remuk gitu loh. Dan kita nggak pernah tahu, Pak. Orang dikandani sih, wong tanpa tulisan kok. Weh, Cianjur sesuk gempa, nggak ada. Kabar itu nggak ada. Kemudian di tanah kita yang kira-kira aman gini, kira-kira aman seperti ini, kira-kira apa yo? Ada yang berani menjamin orang yang musibah, Pak?
Orang ada yang nggak ada yang berani menjamin pelupuh, nggak ada, enggak. Artinya dalam arti semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tidak tahu tur menungso yo sak pinter-pinter ternyata yo bodoh. Wis enek alat yo meso ora iso ngatasi. Tetap ketika Allah itu yang paling kuasa atas segalanya. Nah, kalau dulu ada kajian tauhid yang disampaikan Ustadz Muslim dari Ibnu Abbas itu kan tentang tauhid itu luar biasa. Wis to, jenengan kok gagas tekan itu kuasaane Gusti Allah. Wit ngono ya. Kemarin kan saya sering masih ingat pohon lemahe padha. Siram banyune padha. Wit pelem karo wit jeruk wohe rasane beda. Lah itu nek gelem nalar ngono lho, Pak. Kuwi wis tauhid kok. Lho ini lho Gusti Allah. Lombok jenengan nandur. Padha lomboke. Sira lemahe sama, abuke padha. Banyune sing padha. Sing nandur wonge padha. Kuwi enek abang, enek ijo. Jenengan iso milih enggak Pak kira-kira? Aku wit iki pengen abang kabeh. Saged mboten? Nggak bisa. Kuasane Gusti Allah itu. Teorinya mungkin ada, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, itulah kekuasaannya Allah, Pak. Ini musibah yang seperti ini itu jadi kita bisa berpikir, oh iya ya. Ini dudohnya mereka-mereka yang masih sombong. Karena sombong itu adalah maksiat yang paling besar. Sombong itu maksiat yang paling besar. Nah, itu perbuatan dosa. Itu Pak yang kedua yang harus kita tahu atau mensikapinya jadi kita berpikir seperti itu. Wes lagi Pak tentang kekuasaan Allah. Ini ada tentang gempa ya, musibah yang corona ini yang baru-baru saja itu. Didelok nang ra ketok Pak. Jenengan delok corona napa ngerti? Gak ngerti. Ning kabeh wong wedi. Sing wedi sing gak wedi Allah wis takdir Gusti Allah nang masjid yo nang masjid yo ndak apa-apa berpikir seperti itu. Tetapi kan secara medis dinyatakan corona itu ada dan mematikan karena mengganggu pernafasan itu. Nah, dengan seperti itu insinyur apa ya profesor itu yo kesulitan Pak. Artinya menungso larane apa-apane. Termasuk misalkan fenomena ada penyakit AIDS yang belum ditemukan obatnya, itu kan janjane diduduhne lho sing paling kuasa, sing paling punya kebesaran itu ya Allah, orang menungso gitu Pak. Itu yang kedua sikap kita. Sikap kita yang ketiga, ketika ada musibah berarti apa? Berarti kita harus tolong menolong, ya, berdoa dulu. Nah, para sahabat dulu ketika ada musibah membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu ketika ada musibah, itu bukan hanya bacaan ketika ada mendengar kabar meninggal, musibah apapun itu dibaca. Ketika ada musibah, kita mendengar musibah langsung innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ngerti-ngerti musibah, gempa, gunung meletus, malah Allah kono-kono barang penting kene aman. Itu perkataan yang salah sebagai seorang muslim. Mboyak kono-kono penting kene nggone dhewe jek aman. Kadang kan ngoten niku nggih Pak nggih. Ada toh? Ada. Nggih mboten Mbah Sudiman. Nggih. Alah, sedil kono-kono rusuh penting kene aman. Mboten, ndak boleh itu Pak. Kita harus pertama kita baca istirja dan mendoakan semoga yang meninggal husnul khotimah diampuni Allah.
yang sakit segera mendapatkan pertolongan, sembuh, sabar dalam menerima ujian ini. Begitu. Cukupkah begitu? Tidak. Berarti kita harus bahu-membahu. Ayo, itu saudara kita. Saudara kita. Loh, itu nek secara nasab nek diteruske kan padha anake Adam kan. Mbah Adam itu kan satu. Wis, berarti itu saudara kita. Nah, maka Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal mudwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Kita memperhatikan orang yang sedang susah. Berarti kita sedang berusaha membahagiakan mereka. Kuncinya ketika kita membahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita. Nah, kuncinya itu keluarkan dulu. Coba lihat intang syurullah yarsurukum. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Berarti konsepnya apa? Tolong dulu, baru ditolong sama Allah. Bahagiakan dulu orang lain, baru kita dibahagiakan oleh Allah. Itu polanya, Pak. Duh Gusti, kula nyuwun rezeki anak kula ngene iki. Salat wae telat. Berarti apa? Kita itu dekat dulu sama Allah, baru kita minta. Tolong dulu agama Allah, Allah akan menolong kita. Konsepnya begitu, Pak. Nah, kadang orang itu lucu, ya, rezeki maunya tidak telat, tapi sholat kita sering terlambat. Oh, ini lucunya seperti itu kadang. Nah, maka mari saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di sana itu, Masya Allah, Pak. Saya kemarin barusan juga WA-an dari tim yang ada di sana, Pak. Kondisinya sudah mulai kembali pulih gitu. Nah, rekoso-rekosone kita yang ada di sini, wijik rekoso sing neng kono, Pak. Awake dhewe di sini secara psikologis, Pak, secara kejiwaan itu sudah tenang. Wong nek bar kena musibah, gempa, kira-kira secara psikologis, kejiwaan, mikirke engko nek gempa susulan mboten? Mikirke nggih? Ngenangen nggih, Pak, nggih. Wong kok niku, wong bar kemalingan ngono wae pikirane engko jek kok jojo ngene neh. Bar kemalingan mik apa HP wae. Angen-angen niku jek mikir. Mikir ya, Mbah ya. Engko ge apa neh ngono sing dijiko. Ayo cendi-cendi. Lah kuwi psikologisé, Pak. Berarti wong nek bar enek kedadian, ki mesti mikir jenengan bayangke nang kono bar digempa goncang. Gempa kena wong kene kan sosok ngrasane nang lindune lho, Pak. Tapi itu bukan lindu loh ya. Itu lebih dahsyat, Pak. Paling awake dhewe kan yo nggur ndelok nek dulu lampu gantungnya kan sentiang-sentiung. Di sana coba jangan bayangke langsung kretek-kretek bangunan ini lho, Pak. Langsung runtuh. Ya. Meninggalnya orang di sana itu orang mergo kena gempa, lihat-liut meninggal enggak, tapi ya kena keruntuhan itu. Nah, bar kuwi yang masih hidup keluargane kuwi ra yo jek mikir, angen-angen, jek keleden. Itu psikologisnya tok. Engko nek enek gempane piye? Nek lu gede piye? Nah, gitu. Maka dari sisi psikologis itu mereka wis gak ayem kaya awake dhewe sing nang kene. Wis disyukuri, Pak. Awake dhewe nang kene kuwi senajan umpama dhuwit rapati duwe, utang yo isih ana.
ning paling ora ayem, ora enek ancaman musibah atau gempa susulan seperti yang ada di saudara-saudara kita di sana. Wes, itu dari psikologisnya, Pak. Secara kesehatan, ya nanti sombayangke, Pak. Neng kono di pengungsian, rata-rata kan ngungsi ya di daerah-daerah yang paling rawan itu kan ngungsi. Ngungsi iki kira-kira sak penak-penake wong napa sak rekoso-rekosone wong awake dhewe niku ning omah turu ning omah kuwi jek rekoso wong ngungsi, Pak. Ning omah umpamane ndelalah ya trocoh ngono wae lah. Atau ambene urung kasur ngono. Mungkin gak penak ning luweh ra penak wong ning nggon pengungsian. Awor wong akeh, jenenge nek awor wong akeh iki iso mbayangke. Wong akeh kuwi ya sok enek sing sresikan, enek sing kemproh. Tak nggih ngoten to? Lagi amor ngono engko nek ndelalah samping iki wong gak resikan, wis ra penak kok. Wis mambu. Kowe engko larine arep mangan wis gak seger, nggih to? Nek mboten seger mangan, larine teng pundi nek gak doyan mangan? Lara mah. Nah, terus niku baru dari sisi niku. Dari sisi MCK, Pak. MCK itu ke belakang. Mandi, pipis misalkan. Awake dhewe lho rata-rata saiki ben omah eneng. Lah teng mriko wong atusan iki nggur berapa kamar mandi. Jadi iso mbayangke. Kira-kira sak resik-resike ning nggon pengungsian jenenge iso mbayangke, Pak. Nang. Ora penak yo kan. Kuwi urung nek wantri kebelet terus piye coba. Nah, itu. Maka ini teman kita belum dari sisi makanannya. Makanannya yo mung mie sing instan itu. Maka ketika program rendangmu ini cukup membantu di sana. Oh, biasanya ki nggur mie paling pol ndok gitu kan. Ini ada rendang. Rendang itu ya gizi kan daging. Nah, itu Bapak sekalian, maka mari ini sikap kita berarti yang ketiga itu ketika ada musibah yang melanda saudara kita ikut membahu tolong menolong, meringankan beban mereka, minimal mendoakan ketika habis sholat, mendoakan ya Allah saudara-saudara saya yang di Cianjur semoga sabar, ikhlas, segera mendapatkan pertolongan, yang rumahnya hancur bisa kembali membangun rumahnya, yang sakit segera sembuh gitu, Pak. Ini nih nggak diingatkan, ini saling mengingatkan, sosok awake dhewe lali. Nah, padahal doa yang mustajab itu salah satunya adalah doa dari sahabat kita yang kita tidak minta. Kembalinya ke tadi, Pak, nek kita sering mendoakan orang lain tanpa diminta, kita nanti juga akan mendapatkan doa dari orang lain tanpa kita minta. Karena doa yang mustajab. Nah, kita mengingatkan. Jam berapa Mas Wagimin? Jam 5 ada? Terbitnya 07. Berarti 10 menit kemudian 17. Sekarang ya selesai berarti. Nanti kita sambil ngobrol kalau udah kita close. Ngoten nggih, Pak. Makanya nek kita sendiri ora mampu, orang didet, yo enggak apa-apa kita, tapi minimal satu doa. Yang kedua ngrigenke. Apa meneh punya posisi takmir masjid, RT, nah, atau apa gitu, ayu-ayu. Gur ayu-ayu itu nanti ganjarannya yo sama kok. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan atau mengajak kebaikan dan orang itu melaksanakan kebaikan, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang setimpa, sing podo. Nah, misalkan gitu, Pak, hanya ngrigenke, ayo monggo jamaah sekalian, kami menghimbau nek bisa infak Jumat satu saja, Jumat ini kita infakkan ke saudara-saudara kita di sana. Yo nek nuruti butuh
Kene yo butuh Mas. Kadang nggih ngoten niku nggih. Kene yo butuh kok masjidku yo urung rampung sesuk areng rehab. Wo nek nuruti niku mengke gak enak rampunge. Enggak ada rampungnya. Karena ini ayatnya juga ada wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khasasah. Mereka tetap mementingkan orang lain walaupun dirinya sendiri membutuhkan. Al-Hasyr ayat 9. Loh, ini ayatnya Allah. Maka alhamdulillah Pak, di Pelupuh kita menggerakkan cukup di WA, di share suratnya itu saya hanya nyetak dibuat Karangwaru itu, yang lainnya itu cuman WA gitu. Alhamdulillah ini sudah terkumpul di angka 17, itu pun belum update tadi pagi. Pak Martono udah ngasih lagi, belum kita update lagi. Saya nggak menyangka bisa terkumpul di situ di Pelupuh, yang baru saja kita juga belum berhenti untuk penggalangan untuk masjid, tapi ketika digerakkan itu bisa terkumpul 17 sekian juta. Dan itu nanti insya Allah Pak, kita setorkan, kita salurkan itu 100%. Kita tidak pernah memungut operasional. Jadi kita yang di Layusmu itu, yang eksekutif itu digaji hanya boleh diambilkan dari hak amil Pak. Jadi di Layusmu itu ya eneng aturane, mau memanfaatkan uang zakat infak itu ya sudah ada aturannya dari Dewan Syariah. Mesti patokannya juga Quran, asnaf itu. Maka ketika sedekah yang sifatnya mukoyat itu terikat, itu tidak boleh diambil untuk operasional. Misalkan ngambil ke sana, bensinnya setengah liter, tidak boleh. Ini tugas sebagai orang Muslim. Ini sudah kewajiban Pak, harus diambil. Dan nggak boleh di Layusmu juga seperti itu. Masjid yang penggalangan dananya sudah hampir 1,5 masjidnya tok ya, nggak pernah diambil untuk operasional. Maka yakinlah ketika donasi itu kita lewatkan Layusmu, insya Allah masif gerakannya. Di sana nanti Pak, rata-rata biasanya ketika di tempat musibah, di tempat bencana itu ya kaya obor blara, nek lagi anget ngoten niku akeh wong. Ning kok nek wis sekian minggu, bulan itu ya relawan-relawan sudah pada pulang. Lah ini nek ndak kita sikapi Pak, nanti teman-teman kita yang lain dari agama lain itu ya masuk. Lah di Muhammadiyah itu programnya sampai membuatkan rumah, ya, membuatkan hunian, tempat tinggal, bukan bahasanya bukan rumah ya, tempat tinggal. Yo tempat tinggal gitu yo bisa barak, bisa rumah, sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah saat Sragen ini sudah terkumpul 200-an juta lebih Pak di Layusmu. Wah, luar biasa. Nah monggo ini kita yang punya kapasitas neng kampung, tamir masjid, RT atau pengurus atau masyarakat biasa ya nggak apa-apa, ngusul ke diniatkan ini bagian kontribusi saya untuk saudara-saudara yang sedang kena musibah. Ini bagian dari ambil bagian saya ya seperti ini mampu Bu. Arep donasi duit yo ora duwe umpama ini. Yo wis aku tak mung usul tak wanekke. Nah, gitu nggih, dan laporan sudah kita share. Alhamdulillah juga laporan untuk jadwalnya sudah kita pesankan Pak. Sudah saya bayar lunas. Nah, seharga 4.100.000 itu dari yang jual list sing paling larang. Wah, elok toh ini. Donasi kurang dari 24 jam itu serampung. Luar biasa tenan ini. Nah, ini yang butuh digerakke. Jenengan nek neng kampung meng ATM gini, Pak. Berarti neng kampung program masjid itu wis gawe grup gerakke. Oh, menggerakkan saja. Ternyata di sini digerakkan juga jalan, Pak. Gitu. Ngoten Bapak sekalian, ini sikap kita sebagai seorang muslim ketika melihat sebuah bencana atau tertimpa musibah, ada 3 poin. Paling tidak ini hanya saya menyimpulkan ada 3
yang semuanya sudah ada dasar dan dalilnya. Semoga kita sekali lagi diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, dalam ketaatan, istiqomah menjalankan sholat 5 waktu di masjid, istiqomah menjalankan sholat sunnah rawatib, ditambah lagi istiqomah yang sudah tahajud, sholat tahajud, istiqomah menjalankan puasa sunnah yang sudah terbiasa puasa sunnah, istiqomah menjaga wudhu bila yang sudah melakukan, menjaga wudhu ringan tapi tidak setiap orang bisa melaksanakan. Istiqomah sholat Isra minimal kita mulai dari setiap hari Sabtu, dan akhirnya semoga Allah memberikan akhir yang terbaik, husnul khotimah pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami cukup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa langsung sholat.